Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Denny. Selamat datang kembali di konten resah. Konten ini saya buat sebagai jurnal pribadi saya untuk mengatasi ketakutan saya dalam bersuara di ruang publik. Dan sebagai sarana untuk menguji kemampuan kognitif saya, apakah cara berpikir saya ini bisa diterima oleh akal sehat atau sebenarnya sesat pikir. Kalian boleh menilai. Silakan tulis di kolom komentar. Hari ini Kamis 6 April 2023 pukul 10:09 malam. Sejujurnya hari ini saya lumayan males untuk bikin video dan sempat menimbang-nimbang apakah perlu post atau enggak. Tapi karena kemalasan ini bikin saya resah, akhirnya hari ini kita akan membahas soal malas. Kenapa orang bisa malas? Bagaimana cara mengatasi kemalasan, dan apakah malas itu hal yang baik atau buruk? Kita coba jawab satu persatu ya. Saya coba compile ini dari berbagai sumber, akan saya cantumkan di deskripsi terkait pertanyaan pertama. Kenapa orang bisa malas? Penjabarannya cukup banyak, cuman karena saya malas, jadi saya bahas sebagian aja ya. Penyebab orang malas. Yang pertama, karena kurangnya motivasi atau tidak punya tujuan jangka pendek. Jadi ketika kita merasa tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu, atau kadang nggak tahu harus ngelakuin apa, dan nggak dituntut untuk ngelakuin sesuatu, akhirnya kita akan nganggur. Dan dari kegiatan nganggur ini, rasa malas akan muncul dengan sendirinya. Ini penyebab pertama, orang malas karena nganggur. Kedua, cukup kontradiktif nih, yaitu kelelahan. Berbeda dengan penyebab yang pertama, kalau ini terlalu banyak melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam waktu yang singkat dapat membuat kita merasa kelelahan yang berujung pada rasa malas. Ya biasanya dari fatigue, lalu jadi burnout, dan kalau udah burnout tuh udah nggak mau ngapa-ngapain. Itu penyebab kedua, karena kelelahan. Lalu yang ketiga, ini yang lumayan sulit nih, kebiasaan buruk atau nggak punya kontrol diri. Misalkan kita terbiasa menunda-nunda pekerjaan, maka rasa malas itu akan muncul dengan lebih mudah. Atau contoh lain, kita terbiasa untuk bangun siang, jadi kita tidak punya motivasi untuk olahraga karena di luar udah panas. Atau kebanyakan makan makanan manis, berat badan kita nambah terus nih, terus kita jadi gampang capek, lalu kebanyakan tiduran. Ya, this is also translated as laziness gitu. Jadi karena kebiasaan buruk. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi kemalasan? Kalau kita belajar dari salah satu brand olahraga nih, tagline-nya just do it. Menurut saya itu nggak realistis. Jadi ada sebuah miskonsepsi nih terhadap kemalasan itu sendiri. Kebanyakan orang, termasuk saya, berpikir kalau rasa malas itu adalah karakteristik seseorang atau personal trait yang bisa jadi salah. Kalian pernah dengar nggak orang lain ngomong, kalau cari pasangan jangan yang malas, atau orang malas mana bisa kaya sih, dan lain-lain. Jadi kita melihat rasa malas sebagai sesuatu yang melekat pada seseorang. Terlebih di kamus kita, di kamus manapun, rasa malas itu dianggap sebagai kata sifat. Padahal sebenarnya menurut saya ini lebih tepat dibilang sebagai kondisi atau state atau keadaan yang sifatnya sementara, yang merupakan akibat dari sesuatu. Jadi ya, instead of ngelihat malas sebagai sifat, coba lihat itu sebagai keadaan yang sifatnya sementara, sesuai dengan poin-poin yang tadi. Sebentar nih. Nggak sampai 5 menit lagi. Oke, kita lanjut ya. Balik ke pertanyaan kedua tadi, belum terjawab, sorry. Bagaimana mengatasi rasa malas? Ya gampang, selesaiin aja 3 penyebab di atas. Sorry, nggak gampang ya, tapi ya selesaiin 3 penyebab di atas. Kalau kamu nggak punya tujuan hidup,
atau nggak punya hobi, atau nggak punya keinginan, cari dulu deh. Dari jutaan hal, jutaan substansi yang ada di alam semesta, pasti ada hal yang kamu suka. Ya, saya berani jamin itu. Kalau kamu ngerasa nggak punya hal yang disuka, mungkin karena kamu nggak pernah coba aja. Tujuannya bisa sesimpel cari pengalaman. Again, coba cari hal-hal yang positif ya. Nah, kalau udah punya tujuan nih, kadang tujuan manusia itu gede banget, terus kerasa nggak realistis. Nah, di sini juga bisa bikin rasa malas. Tugas selanjutnya adalah cari tujuan jangka pendek yang emang bisa dan mungkin untuk kamu kerjain sekarang. Ya, pakai target yang jelas dan jangan muluk-muluk. Misalkan aku nih ya, bikin YouTube. Target saya adalah bikin 30 video untuk dapat at least 500 subscriber. Udah, itu dulu. Tercapai atau enggak itu urusan belakangan. Itu solusi pertama. Cari tujuan dan bikin tugas jangka pendek. Lalu kalau karena hal lain nih, kalau kamu malas karena terlalu banyak kerja, ini solusinya lebih simpel lagi. Ya istirahat, apalagi. Tapi kalau ngomongin istirahat, istirahatnya juga harus efektif. Jangan mengandalkan waktu sisa kamu. Karena kalau begitu bisa jadi nggak pernah ada sih waktu itu. Kalau jadwal kamu padat, bikin jadwal untuk istirahat. Buat ngelakuin hal-hal yang emang kamu suka. Dan ingat, lakuin ini secara rutin. That's why dalam 1 minggu kita disediakan weekend. Kalau kamu nggak pernah pakai weekend kamu, siap-siap burnout. Dan kadang di weekend itu orang malah lebih capek. Alhasil Seninnya jadi nggak bisa kerja. Ini aku banget juga sih. Terus indikatornya apa? Hal-hal yang buat istirahat tadi. Ya cari aja hal yang kamu suka lakuin dan kamu bersedia ngelakuin itu tanpa dibayar. Atau bahkan membayar untuk bisa nikmatin itu. Jadi ya istirahat yang rutin dan dijadwalkan. Terakhir, ini yang paling susah. Nomor 3. Kalau tadi penyebab malas karena kebiasaan buruk, ya keluar dari lingkaran setan kebiasaan buruk tadi. Kalau kamu kebanyakan makan gula, berat badannya nambah terus, jadi makin malas bergerak, ya PR pertama diet. Udah itu aja, jangan ditambah-tambahin lagi. Kalau kamu punya kondisi susah tidur, insomnia, bangunnya siang terus nih, terus bangun-bangun moodnya jelek, jadi gak mau ngapa-ngapain, beresin dulu jam tidurnya. Jangan fokus ke hal yang lain. Lalu itu gampang atau enggak? Tentu saja tidak, Ferguso. Jadi ya kamu harus berusaha. Tapi kalau kamu udah berusaha dan tetap nggak bisa juga, saran saya minta bantuan profesional. Misalkan tadi soal diet, ya cari pelatih fitness atau ahli gizi. Lalu insomnia, coba ngobrol sama dokter atau psikolog, dan lain-lain. Nah tapi kalau kamu belum punya uang nih untuk minta bantuan profesional, minta tolong dulu sama orang-orang di sekitar kamu. At least buat jagain. Itu. Dan kita jawab pertanyaan terakhir ya. Rasa malas ini atau rasa malas itu baik atau buruk? Sederhananya, baik kalau keluarannya baik. Baik kalau malas itu bisa ngingetin kamu buat istirahat, bisa bikin kamu jadi lebih sehat. Bikin kamu lebih cerdik atau pinter, karena biasanya efisiensi itu muncul dari rasa malas. Dan rasa malas itu buruk kalau keluarannya buruk. Bikin kamu gak punya duit, miskin. Bikin kamu jadi bodoh dan gak bisa apa-apa. Dah, sekian buat hari ini. By the way, karena tadi saya malas, skrip ini 40% dibantuin sama ChatGPT, sama AI. Malas bikin efisien ya. Iya, udah. Itu aja sih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.